Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 10 NKPI 1 dan 2, kelas 10 APHPI 1 dan APHPI 2, dan kelas 10 TKI 1 sampai kelas 10 TKI 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Rabu, di semester kedua di kelas 10 atau di semester genap, kita bisa bertemu kembali dengan materi pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan dengan kita hadir di makom ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak sangat gembira dan bersyukur pada Allah bahwa sampai hari ini tidak ada laporan dari kelas 10 yang terdampak virus COVID-19. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan senantiasa memberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, materi hari ini melanjutkan materi yang kemarin, penjelasannya tentang pentingnya menuntut ilmu, ya, atau gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ya, sama lah intinya seperti itu, karena yang kita bahas sama adalah tentang surah At-Taubah ayat 122. Nanti kita akan baca bersama, kemudian nanti kita akan terjemahkan, ya, akan terjemahkan. Mudah-mudahan penjelasannya nanti kita bisa disampaikan juga pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak sekalian, yang di rumah punya Quran silahkan dibuka Qurannya. Buka surah At-Taubah ayat 122 ya. Sudah diambil, dilihat. Itu surah yang ke-9 di Al-Quran, surah yang ke-9. Surah At-Taubah ayat 122 tentang pentingnya menuntut ilmu, ya, itu judul besar seperti itu. Baik, untuk mengawali kegiatan kita malam hari ini, kita awali dengan baca doa belajar. Yuk kita bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Lanjut, doa kepada orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kalau sudah siap kita akan mulai belajar pendidikan agama Islam dan dimengerti. Dalam hal ini masih judulnya melanjutkan kemarin tentang pentingnya menuntut ilmu atau gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Surah At-Taubah ayat 122. Baik, Bapak akan mencontohkan dulu bacaannya. Kemudian nanti kalian bisa diulang-ulang ya dengan cara membuka channel ini ya di YouTube ya. Bapak sudah masukkan materinya di sini. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
liyatafaqahu fid dini wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Shadaqallahul adzim. Ya, dibaca berulang-ulang di rumah sesuai dengan yang tadi contohkan, minimal seperti itu. Syukur lebih baik, lebih bagus lagi bacanya, kemudian pakai nada, pakai lagam, itu lebih hebat lagi ya. Silahkan di rumah nanti belajar. Selanjutnya kita lihat terjemahnya ya, terjemah dari surah At-Taubah ayat 122 ini. Terjemahnya adalah dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Anakku sekalian, dalam surat At-Taubah ini kalau dijelaskan ya sangat panjang sekali lah, tapi kita ambil poin-poin pentingnya nanti ya, isi kandungannya sebagaimana kemarin Bapak menugaskan kepada kalian untuk menulis isi kandungannya apa sih. Nah, Bapak akan sampaikan sekarang, nanti kalau misalkan ada yang salah silahkan dipertulang, nggak apa-apa ya. Baik, dalam ayat ini disebutkan asbabun nuzulnya dulu ya. Asbabun nuzul ini sebab turunnya ayat At-Taubah 122 ya, surah At-Taubah 122. Jadi sebab turunnya ini adalah ayat ini mengandung motivasi akan adanya pahala yang begitu besar dan fenomena gencarnya melakukan jihad fisabilillah, termasuk ancaman bagi orang yang melakukannya ya, kecuali memiliki alasan yang dibenarkan oleh syara. Jadi pada waktu itu di zaman Rasulullah, perang ini ketika ada panggilan perang maka wajib datang untuk mengikuti perang tersebut, kecuali orang-orang yang memang secara syara ada alasan untuk tidak ikut perang. Semua itu berbondong-bondong umat Islam untuk ikut ke medan perang ya, sehingga seakan-akan peran yang lain tidak diabaikan gitu. Jadi karena memang harus perang semuanya begitu. Kerjaan ini tidak dikehendaki dan tidak semestinya dilakukan karena banyak aspek kehidupan membutuhkan peran aktif kaum muslimin yang lainnya. Jadi oleh sebab itu riwayat lain menyebutkan bahwa saat Rasulullah kembali dari suatu peperangan dan sudah tiba di kota Madinah, beliau mengutus beberapa pasukan ke beberapa daerah. Ternyata banyak muslim yang ingin terlibat dalam tugas tersebut, sehingga jika tidak hal ini diperbolehkan, banyak peran dan tugas lain yang berkaitan dengan umat terabaikan ya, gitu. Jadi walaupun ada panggilan perang, tetap jangan pergi semuanya, karena ketika laki-lakinya ikut perang semuanya kan otomatis di negara itu kekosongan yang menjaga gitu. Mungkin di situ ada orang sakit, ada anak-anak kecil, banyak perempuan, atau banyak orang-orang tua yang sudah renta yang perlu penjagaan. Maka akhirnya dibagi, jadi siapa yang ikut berperang, siapa yang harus tinggal di tempat gitu, dalam rangka menjaga yang lainnya, melaksanakan tugas yang lainnya gitu. Maka untuk hal itu kemudian turunlah Allah menurunkan surah At-Taubah ayat 122. Jadi tidak sepantasnya, tidak sepatutnya, walaupun perang itu wajib, tapi tidak harus semuanya berperang. Harus ada sebagian yang nunggu gitu ya di daerah tersebut atau negara tersebut. Itu dari terjemah surah At-Taubah ayat 122. Kemudian apa sih isi kandungan dari surah At-Taubah ini? Yang pertama, Bapak sampaikan bahwa ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada umat Islam. Apabila terjadi peperangan, maka umat Islam tidak wajib semuanya ke medan perang. Gitu. Artinya ada pembagian tugas dalam masyarakat Islam. Tidak semuanya mukmin harus berangkat ke medan perang, namun hanya sebagian saja. Sementara yang lainnya berangkat ke medan perang
memperdalam ajaran agama Islam ya, dalam hal yang luas. Dengan demikian umat Islam terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan karena ada yang beri pengajaran sehingga ajaran agama dapat diketahui secara merata oleh seluruh umat Islam gitu ya. Dibagi-bagi siapa ya. Ya kalau guru mah harus berperang lah gitu. Nanti ada tentara khusus lah yang berperang gitu. Tenaga medis itu tidak harus ikut perang semuanya. Cukup menjaga orang-orang yang sakit saja, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang keduanya di ayat tadi ada kalimat To'ifatun liyatafaqahu fiddin ya. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin itu agar mereka memperdalam ilmu gitu ya. Pengertian fikih bukan sekedar ilmu agama tetapi menyangkut segala macam pengetahuan yang mendalam. Tanpa jelas kondisi umat Islam saat ini yang lemah di berbagai aspek pengetahuannya sehingga umat Islam tidak mampu terlibat dalam pengaturan dunia ya secara aktif, misalnya di bidang teknik sipil, militer atau yang lainnya ya kita ketinggalan jauh alat-alatnya pun dari negara-negara yang lain. Walaupun sekarang alhamdulillah mulai ada perhatian ya. Kita doakan saja mudah-mudahan Indonesia tetap jaya, tetap hebat gitu, tetap orang lain itu hormat kepada kita. Itu isi kandungan yang kedua. Yang ketiganya, makna to'ifatun itu bukan hanya satu atau dua yang menjadi pakar atau ahli dalam bidangnya. Jadi, apa jadinya jika dalam satu negara atau lebih luas lagi, yakni suatu umat hanya ada satu atau dua orang ahli saja. Contoh konkret adalah Indonesia yang sudah lebih dari setengah abad merdeka, namun karena tidak banyak memiliki ahli di bidang pertambangan misalkan. Sehingga apa? Akhirnya apa? Kita memanggil orang-orang luar untuk bagaimana supaya hasil pertambangan kita ini lebih tereksplorasi gitu ya, supaya lebih dikembangkan ya. Demi apa? Demi kebutuhan para konsumen yang selalu meminta kepada negara kita. Akhirnya apa? Orang-orang Indonesia sendiri menjadi penganggur gitu ya. Masa kita menjadi tamu di negeri sendiri, kan tidak seperti itu. Makanya di sini perlu kita mencari ilmu yang mendapatkan wawasan ya, yang luas, bisa di sekolah, bisa kursus, bisa kuliah, atau bisa lewat yang lain lah gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, isi kandungan di surat ini adalah selain satu tujuan berperang dalam Islam adalah dalam rangka membela diri serta dalam rangka memudahkan jalan dakwah. Jadi perang sendiri ini bukan tidak ada alasan kita berperang melawan penjajah-penjajah kita yang ingin menghancurkan Islam. Ini bukan artinya Islam ini ditegakkan dengan pedang, bukan seperti itu. Jadi bagi Islam ini adalah agama damai. Kalau tidak diajak untuk berperang ya Islam tidak boleh gitu kan. Jadi kita harus menahan diri lah gitu, kecuali kalau sudah membahayakan negara, membahayakan diri, jiwa, harta. Nah, kita mau tidak mau di situ wajib kita berperang untuk mempertahankan harga diri kita. Jadi salah satu tujuan berperang di sini adalah untuk membela diri kita dalam rangka mudahkan jalan dakwah gitu, sehingga dakwah kita pun jadi akan bebas, kita belajar tenang, nikmat, aman gitu ya, bisa kita laksanakan. Sehingga seluruh ajaran Islam dapat dilaksanakan sesuai dengan dasar keilmuan yang mantap karena dengan adanya ilmu. Dan yang terakhir nomor 5 ya. Nomor 5 isi kandungan dari ayat ini adalah mencari dan menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad. Oleh karena itu, pengertian berjihad tidak hanya sekedar berperang dengan menggunakan senjata, tetapi bisa juga tanpa senjata, yaitu berperang melawan kebodohan, gitu ya, ketidaktahuan, keterbelakangan, kemiskinan dan sebagainya. Maka disebutkan man sa'ata fi thalabil ilmi kal jihad fisabilillah. Barang siapa yang 1 menit saja duduk di tempat ilmu, itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kita mungkin berjihadnya dengan pikiran kita, dengan ide-ide kita, gitu, dengan semangat belajar kita, itulah jihad kita. Makanya bagi kita yang apalagi masih jauh ya belajar, kita masih kelas 10, hayo walaupun di masa pandemi kita belajar daring,
ya malas sih pasti ada ya, banyak halangan, kuota dan lain sebagainya, atau jaringan masih lelet dan lain sebagainya. Ya kita ikuti semampunya saja. Yang penting ketika ada tugas-tugas dari guru, ada pembelajaran, kita tidak boleh tidak hadir ya di link tersebut. Ya absennya kita ikut absen, kalau ada tugas kita laksanakan, kalau disuruh untuk membuka mau dokumen ya kita buka dokumennya, suruh baca kita baca, itu juga sama jihad. Ya makanya belajar juga tidak kalah beratnya dengan berjihad seperti orang yang berperang ya, karena membutuhkan waktu juga, tenaga juga, pikiran kita seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa-apa ilmu yang disampaikan walaupun belum banyak ya, masih satu semester kemarin, mudah-mudahan ada tambahan, ada semangat buat kita. Tetap semangat dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, cita-cita di masa depan kita ini bisa terkabulkan, bisa terjawab, bisa Allah berikan dengan upaya, dengan usaha kita senantiasa terus belajar. Ya, ini sangat sesuai sekali dengan judul materi tentang gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Karena ya harapannya sih kalau kelas NKPI mungkin nantinya ya bekerjanya sesuai dengan bidang disiplinnya ya di kelautan gitu. APHPI tentang pengolahan hasil pertanian dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak yang dari TKI, yang TKJ, yang RPL diharapkan nanti kerja sesuai dengan profesi kita. Itu silahkan berjihad sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita sekalian, memberikan kesehatan, kemudian memberikan semangat kepada kita sehingga kita tidak pernah lelah dalam belajar ini. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Dan yang terakhir nanti silahkan dibuka ya untuk tugasnya. Mungkin hari ini ada soal yang harus diisi, ada 10 pilihan ganda, diisi saja nanti. Mudah-mudahan Bapak bisa langsung mengoreksinya dan memasukkan ke daftar nilai ya, karena kita juga selain mendapat ilmu juga kita perlu adanya nilai sebagai bukti bahwa kita ikut belajar. Baik anak-anak sekalian, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang jelas atau mungkin tidak dimengerti. Itu semua dari kebodohan Bapak dan yang baiknya yang betul dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya. Selamat mengerjakan tugas selanjutnya.